Smooth Podcast dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada siang hari ini saya ditemani dengan tamu yang begitu spesial. Beliau adalah Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat dan juga sekaligus pegiat pelestari budaya, dan beliau adalah putri dari Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12 Keraton Kasunanan Hadiningrat, Gusti Kanjeng Ratu Hundansari atau yang sering akrab dipanggil dengan Gusti Mung. Selamat siang Gusti Mung, apa kabar? Selamat siang, Assalamualaikum. Sehat selalu ya Gusti ya? Alhamdulillah. Lama nggak ketemu ya ini ya. Ini terima kasih Gusti udah menyempatkan waktu acara kita kali ini di balik kesibukan Gusti Mung. Saya pengen ngobrol terkait sisi lain dari Gusti Mung sih, tentang hobi dulu ya Gusti ya. Kalau boleh tahu ini Gusti Mung ini memang suka dengan tarian ya Gusti? Ya, karena kami sebetulnya anak-anaknya Sinuwun, baik laki atau perempuan itu diharuskan untuk belajar nari gitu. Karena nari itu kan untuk bisa membuat jiwa kita itu halus, terus juga tindak tanduk dalam berperilaku itu. Karena juga di dalam tari itu diiringi dengan sebuah gending itu ada syair yang dilantungkan itu kebanyakan adalah pitutur. Saya kebetulan juga senang menari dan juga senang sastra gitu, yang mana piulang yang disampaikan oleh yang di dalam syair sindenan itu betul-betul saya dalami. Jadi saya dalam menjalankan hobi saya itu juga akhirnya membuat saya harus menuju kepada pendalaman tentang sastra. Gitu. Sejak kapan ini Gusti Mung suka dengan tarian ini Gusti? Kami diharuskan sejak masih TK itu sudah mulai nari. Ya walaupun tari-tari yang untuk anak kecil, tapi untuk ikut tari Bedoyo Srimpi itu kan di dalam keraton ada pembelajaran itu setiap hari Rabu dan Sabtu. Sepulang sekolah itu oleh ibu saya selalu sudah dicegat di pintu mau masuk ke Keputren. Oh iya. Dibawakan sampur. Jadi sebelum pulang saya harus naik dulu karena abdi-abdi dalam Bedoyo penari keraton itu sudah menunggu di sana. Oh gitu ya. Gitu. Tarian apa yang Gusti Mung suka dan mungkin ada makna filosofis seperti apa Gusti? Ya, yang paling saya suka yang saya sekarang ini istilahnya lestarikan dan itu menjadi tanggung jawab saya juga sebagai Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta. Itu ya tarian yang khusus keraton itu ada satu master itu adalah Bedoyo Ketawang. Bedoyo Ketawang. Yang itu hampir 2 jam durasinya, dan itu kalau sepintas itu adalah hanya sebuah tarian, tapi itu simbol dari penggambaran antara hubungan manusia dengan Tuhannya, begitu. Jadi tersimbolkan dalam semua pakaian itu, terus tahapan-tahapan dari itu kan ada 3 tahapan itu tersimbolkan dari kehidupan manusia. Begitu ya. Ini Gusti Mung juga sering mengajar untuk tarian pada anak-anak muda gitu. Ya, kan saya punya sanggar. Jadi sanggar itu dulu memang dibikin oleh Keraton Surakarta di tahun 54, terus di tahun 74 itu mulai saya yang pegang. Dalam arti regenerasi penari-penari. Di sanggar itu tahun 92 itu saya membentuk Yayasan Pawiatan Kebudayaan Keraton, yang pada waktu itu hanya kita mencari bibit-bibit penari yang kita pergunakan untuk penyajian Bedoyo Ketawang itu gitu. Jadi terus di tahun 92-nya 93-nya itu ada Pambiworo, MC Bahasa Jawa, terus ada juga pedalangan. Jadi yang menjadi kekayaan keraton dalam hal kesenian itu cabang dari kebudayaan itu menjadi tanggung jawab saya, walaupun pada waktu itu
waktu masih bapak saya tidak pernah menjabat apapun di dalam keraton, tapi karena saya senang menari, jadi saya mendalami di situ tari itu, dan saya di pawiyatannya yang didirikan tahun 54 itu, terus mulai 74 itu saya terus bergelut di situ untuk menyajikan atau mempersiapkan penari-penari keraton, terutama perempuan. Karena apa? Karena perempuan ini kalau sudah nikah nggak boleh ikut nari, gitu. Oh gitu ya. Jadi mesti masih dalam posisi durung kambon nikah, jadi belum nikah. Iya. Gitu. Tapi antusias untuk yang mau ikut nari juga sampai sekarang masih banyak ya? Makanya juga di samping mereka itu pengen belajar tentang tari. Dan saya kan gratis, Mas. Nah, dari gratis itu memang paling malah justru beratnya. Itu kenapa nggih? Peminatnya itu sangat berkurang karena dari gratis itu kan mereka nggak bisa menuntut saya harus. Iya benar. Saya harus, karena saya membayar, saya harus pentas sebulan sekali atau setahun 2 kali begitu kan, dia nggak bisa begitu. Berarti gratis ini Gusti ya? Gratis. Belajar itu gratis. Malah justru kalau dia saya pakai, saya bayar. Oh, luar biasa. Iya. Gusti ya. Jadi mulai untuk ganti transportnya, ganti make up-nya, kalau dia make up-an sendiri, kalau pakaian kan dari kita. Iya. Dari keraton. Ini kalau yang menarik Gusti, gimana Gusti mengini dalam dunia tarian ya, untuk memaknai di setiap kehidupan kita Gusti, seperti apa? Ya, sebetulnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan menari dan mendalami, baik itu mengikuti irama, jadi rosonya itu dipakai, itu akan menghaluskan budi pekerti kita, tingkah laku kita, etika kita dalam berinteraksi gitu. Oh gitu ya Gusti ya. Untuk ini berarti kan termasuk tarian ini termasuk dalam kategori seni budaya Gusti ya. Seni budaya. Yeah. Terus ini gimana Gusti, keraton ini menjaga kelestarian budaya di era-era saat ini Gusti? Nah itu kan kami itu membuat satu sanggar yang diwadai dalam Yayasan Pawiyatan Kebudayaan Keraton sejak tahun 92. Itu karena keinginan masyarakat yang ingin belajar tentang baik itu tari ataupun kebudayaan, mengetahui tentang kebudayaan Jawa itu secara utuh. Nah, di situ saya bikin sanggar yang diwadai Yayasan Pawiyatan itu, yang pasti kalau dia belajar kan mengeluarkan sertifikat. Jadi mereka itu sekarang kan bisa untuk kredit poinnya dia di mana gitu. Jadi pernah belajar di keraton, pernah ada sertifikatnya gitu. Berarti memang di keraton ini banyak event kegiatan Gusti yang diselenggarakan dari pihak keraton sendiri selama ini. Kalau untuk tari itu ya ini nanti mau ada sekaten, itu saya memberi undangan kepada sanggar-sanggar tari yang ada di Karesidenan Surakarta yang mau mengisi di Setihinggil, itu mulai tanggal 9 sampai tanggal 15 September. Oh gitu. Itu setiap malam. Jadi di sana ada gamelan sekaten, di Setihinggil ada pertunjukan tari. Itu yang dilakukan oleh sanggar-sanggar yang kami undang. Gitu, dan kami undang ya untuk makan dan untuk sedikit untuk mengganti transportasi kami beri. Gitu ya. Kemarin Gustimu juga ini ya banyak agenda kegiatan ya, event-event budaya diundang juga. Kebetulan kemarin tanggal 8 ke Jakarta itu tanggal berapa ya kemarin tuh? Itu kan saya diminta untuk jadi nggak semacam juri, tapi itu hanya memberi masukan dari grup-grup tari yang di Jakarta. Jadi saya tuh sangat sangat senang sekali. Karena apa? Karena di Jakarta yang sudah istilahnya udah binar-binar, tapi masih ada orang-orang yang peduli dengan tari-tari tradisional. Gitu ya.
Jadi ada festival Bedayan. Itu Bedayan itu kan memang tari putri yang berkelompok, terutama bisa 9 penari. Itu yang saya saya dengan Mas Sulistyo Sukmadi, terus ada Mas Wahyu dan ada Maruti, dan dari isi Heni itu dari Jogja. Itu dianggaplah pakar-pakar tari gitu, tari Jawa. Ini untuk menjadi pengamat tari itu, memberi masukan setiap penampilan dari itu. Jadi saya juga sangat berharap di kota manapun yang, karena masyarakat Jawa itu kan tersebar di Indonesia itu hampir 170 juta yang adalah bangsa Jawa. Gitu ya Gusti ya. Sempat ada kendala nggak Gusti ketika dalam memberikan, mensosialisasikan ini, melestarikan budaya ini dari pihak keraton sendiri di era-era saat ini? Pasti ada, tapi kalau kemauan itu lebih besar daripada pengorbanan, itulah yang ini beda gitu. Seperti saya ini kan juga sebetulnya mau tidak mau harus, karena saya sudah terlahir di dalam keraton sebagai anaknya Sinun Pakubuwono ke-12, yang mana bapak sebagai sesepuh adat kita, pemangku adat kita, itu punya tanggung jawab itu semua yang diwariskan oleh yang mana saya merasa yang tidak bisa dilakukan oleh bapak pastinya harus dibantu oleh anak-anaknya. Dan saya kebetulan sangat senang dengan menari, ya saya menari. Gitu. Terus saya memperdalam juga masalah sastra. Terus saya juga ditugaskan oleh Sinuwun pada waktu itu di parlemen, di mana Sinuwun kenapa menugaskan saya, ya dianggap mungkin saya lebih mampu daripada saudara saya yang lain, karena sebetulnya konsistensi seseorang itu bisa dilihat dari sejak kecil. Benar. Itu. Nah itu mungkin Sinuwun mirsani itu. Berarti waktu itu pas Gusti Mung di parlemen itu sekitar periode berapa Gusti itu? Saya jadi reformasi itu, reformasi itu kan saya ya ikut bengok-bengok lah gitu. Dimana ya memang pada waktu itu Sinuwun bapak sendiri merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintahan Republik ini. Pemerintahan ya kalau pemerintahan itu menjalankan amanat Undang-Undang Dasar pastinya tidak memperlakukan bapak dan keraton seperti itu, dan sampai seperti sekarang ini gitu. Gusti Mung merasa nggak terbebani dengan posisi Gusti Mung saat ini yang sebagai putri dari Sri Suhunan Pakubuwono ke-12 Gusti? Sebetulnya kalau sekarang sih sudah tidak lagi. Tapi awal-awal saya sekolah gitu itu kita berkumpul dengan teman-teman itu seperti ada, mereka itu menganggap kita itu feodal, menganggap keraton itu pro penjajah, begitu, pro Belanda terutama itu. Nah, ini yang tidak enak, bahkan sampai pada posisi saya di parlemen kemarin tahun 2012-an itu saya di Komisi 2, saya dituding-tuding pendemo yang di Jogja pada waktu itu mau mengundangkan Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu saya datengin mereka demo teriak-teriak di bawah bis itu, saya datang kan dia nuding-nuding Solo pro Londo lah, tak datangi. Buktikan sekarang Solo pro Londo, mana satu aja kayak gitu kan. Mereka kelekep gitu. Nah ini kan pasti ada yang kongkonan gitu loh, itu di kompleks parkiran Kepatihan, kantor gubernur itu. Nah ini yang itu membuat saya terus, ini kok tidak adil banget sih pemerintah ini terhadap keraton gitu. Sementara kan
Kalau kita lihat sejarah konstitusi kita, bagaimana berdirinya republik ini, itu kan sudah jelas. Banyak saya bicara dengan media, urut-urutannya seperti apa. Ini yang harus dipahami banget oleh seorang pejabat, baik itu eksekutif maupun legislatif dan yudikatif itu. Karena sepertinya mereka sama sekali tidak tahu dasar-dasar kenapa negara ini berbentuk republik, terus terdiri dari apa. Sementara di pasal 18 kan jelas bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dengan pemerintahan asli sebelum republik, itu di situ ada. Gitu. Jadi ceritanya sepintas Gusti waktu itu perjuangan Keraton Kasunanan Surakarta dalam pembentukan republik ini seperti apa Gusti waktu itu? Ya, untuk BPUPK itu jelas-jelas yang berinisiatif banget itu adalah Keraton Surakarta. Pertama kali? Ya, BPUPK belum jadi tambah jadi PPKI ya, itu di bulan Maret 45 itu. Di sana seluruh pejabat keraton yang pernah disekolahkan oleh Sinuwun Pakubono ke-10 itu di sana semua. Jadi ahli hukum, kedokteran, rajiman itu, Wongsonegoro itu semua kan ada di situ. Terus Profesor yang terakhir itu dia Supomo itu ya, itu kan di sana semua. Jadi waktu itu sudah dirembuk, kebetulan saya punya risalah BPUPK itu, karena waktu saya di Komisi 2 di periode kedua saya di DPR itu kan saya juga ke Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan, menagih bahwa Surakarta itu juga punya hak untuk jadi istimewa setingkat provinsi gitu. Dan itu saya juga sudah muter dengan pakar hukum ke DPR untuk memberitahu, karena ini tidak bisa inisiatif DPR. Ini yang punya tugas kewajiban untuk mengembalikan daerah istimewa itu adalah pemerintah gitu, yang menjalankan pemerintahan di Republik Indonesia. Pastinya pemerintahan ini kan harus mentaati amanat konstitusi Undang-Undang Dasar itu. Tapi mohon maaf Gusti, ini kan di Kasunanan Surakarta sama di Kasultanan Jogja ini kan ada perbedaan. Kenapa waktu itu kok Kasunanan sendiri nggak bisa seperti Kasultanan Gusti waktu pertama kali? Berarti yang memegang sistem pemerintahan gitu. Jadi ada sekelompok masyarakat yang menolak suap raja. Itu terutama kuat ada di Surakarta. Dan itu berlanjut sampai setelah dibentuknya republik, terus Surakarta sudah mendapatkan keistimewaannya, berjalan 9 bulan terus terjadi gegeran, negara mau bubar lagi, sehingga Insinyur Soekarno mengutus Syahrir untuk berembuk dengan Surakarta dan pastinya Jogja yang sudah jadi bagian dari NKRI, karena di Undang-Undang Dasar yang ditetapkan di tanggal 18 Agustus 1945 itu bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari 8 provinsi dan 2 daerah istimewa gitu. Tapi karena Surakarta itu memang untuk pergerakan kiri yang kuat, sehingga ditolaklah oleh mereka, sehingga Indonesia mau pecah kembali. Syahrir datang diutus untuk berembuk, akhirnya 2 daerah istimewa itu diambil alih, jangan ngomong dibekukan, diambil alih oleh pemerintah pusat. Keluarlah PP 16/SD. SD itu adalah sangat darurat. Keluarnya PP itu karena keadaan sudah darurat sekali gitu. Jadi di dentum kedua berbunyi kalau keadaan sudah pulih akan dikembalikan dengan undang-undang. Nah itu makanya Jogja walaupun ada pemerintahannya, ada gubernurnya, tapi keistimewaannya kan belum. Nah baru diundangkan kemarin itu waktu saya di Komisi 2 itu
Bahkan itu juga 2 tahun tuh muter-muter. Karena rekan-rekan itu nggak tahu dasar hukumnya seperti apa. Kalau hanya sultan itu sudah gubernur, sultan ke-9 ya, itu istilahnya udune itu apa? Itu banyak. Terus juga pemerintahnya sudah terbentuk. Itu tidak konstitusional gitu. Akhirnya kan saya bicara dengan almarhum Pak Mulyono itu ketua balik kita. Kebetulan satu partai dengan saya. Pak, ini kalau rekan-rekan itu yang dipakai dasar itu malah mundur ditarik ke perjanjian ganti, ya nggak ada urusannya itu gitu. Bahkan sekarang saya juga buka perjanjian ganti ternyata seperti itu. Jadi Jogja itu hanya diberi Siti Gaduhan, Kaparingan Siti Lungguh. Itu kan sudah beda. Ini berarti sejarah ya Gustimu waktu itu. Iya, sejarah Mataram. Gitu, nggak ada urusannya dengan Republik. Republik itu akan bicara masalah mulai BPUPK itu. Karena di sana seluruhnya dirembuk. Bagaimana nanti akan bentuknya seperti apa, di voting begini gitu. Itu di situ kan saya punya risalahnya. Bahkan di halaman ke-24 itu bagaimana menetapkan bendera Republik itu bendera merah putih itu punyanya Keraton Surakarta. Gitu. Terus kapas dan padi itu juga diminta untuk melengkapi lambang negara. Itu. Jadi luar biasa sebetulnya peran serta Keraton Surakarta Hadiningrat. Ya karena kiri yang tidak suka katanya feodal, katanya Keraton Surakarta itu pro Belanda. Padahal bapak saya itu sejak tahun 45 beliau jadi raja tanggal 12 Juli itu kan sudah tidak ada Londo gitu kan dengan Jepang itu. Dan bapak saya itu sudah diakui oleh dunia raja pertama di dunia. Itu. Dengar-dengar ini apa di daerah Surakarta ini juga mau dijadiin daerah istimewa? Bukan dijadikan, pemerintah wajib. Perintah PP 16 garing SD tadi itu sampai sekarang sudah terlaksana Gusti? Saya kan sebetulnya sudah melakukan itu, tapi di akhir persidangan yang sudah selesai harusnya tinggal suruh mengulangi legal standingnya. Ini aneh sekali ya, namanya politik itu ya seperti itu, esok dele sore ini tempe gitu. Lalu sebenarnya seperti apa yang diharapkan dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini Gusti, untuk kedepannya seperti apa yang diharapkan sebenarnya? Kalau pemerintah itu menjalankan amanat Undang-Undang Dasar, bahkan di pasal 18 ada tambahan, pemerintah daerah wajib memelihara dan mengembangkan apa kebudayaan itu tadi. Udah nggak repot-repot, tapi apa yang dilakukan malah kayak ditandingi, ada penguasa lain. Nah ini kan repot sudah begitu. Dan dari 250 yang di BPUPK itu sekarang tinggal 58. Betapa Indonesia kehilangan. Loh, kita tidak ingin apa-apa, wong kita itu menghormati kesepakatan leluhur kami. Tapi ya dihargai dong. Dan sudah betul-betul dilindungi oleh konstitusi. Kenapa pemerintah yang menjalankan pemerintahan di negara ini tidak menjalankan itu? Sampai saat ini berarti peninggalan Keraton Kasunanan Surakarta masih ada Gusti? Ya ada, tapi dikuasai negara, dikuasai oleh pihak lain itu. Tapi kemarin sebenarnya dari Pemkot Solo kan sudah ini ya, merevitalisasi di wilayah keraton ya Gusti ya. Loh, penjenengan baca nggak maklumatnya Bapak itu kan posisinya berdiri di belakang Republik. Terus pemerintahannya itu langsung berhubungan dengan pemerintah pusat gitu. Nah itu diterjemahkan seperti apa gitu. Kalau tadi merujuk daripada pemerintah daerah wajib
melestarikan dan mengembangkan, itulah bentuk daripada kewajiban amanat undang-undang. Begitulah. Ini kalau pejabat-pejabat kita orang ngerti, orang bisa membaca dan mengeterapkan undang-undang, ya pun sakarepe dhewe. Tapi ini tetap keraton memberikan mengayomi Gusti untuk para pemimpin-pemimpin juga ya. Iya. Contoh mengayomi sama mereka. Iya, mereka memberi penghargaan. Nah, keraton itu baik itu mulai Gus Dur, Amin Rais waktu reformasi ya. Sebelumnya pun juga dengan pemerintahan yang lalu juga ini Pak Harto, Pak Karno itu juga direngkuh gitu. Tapi ya dalam posisi Sinun itu sebetulnya Sinun Bapak 12 itu selalu bisi iki piye iki nasibe kraton kok mbok ngenekke, kowe kudune ngene kan begitu. Jadi untuk masalah daerah istimewa itu pun Sinun Bapak itu sudah beberapa kali istilahnya mengingatkan kepada pemerintahan Indonesia. Tapi untuk saat ini keraton juga udah mulai bagus ya Gusti, ada pengembangan terus. Ya sudah ada revitalisasi bertahap. Memang semua dengan dengan kemauan bersama. Terus juga keraton itu selalu dituduh katanya anti pemerintah, enggak. Gitu. Wong bapak saya sudah jelas menggabungkan wilayah kerajaannya di dalam pernyataan di dalam konferensi meja bunda. Betul, saya sebagai raja di Keraton Surakarta Hadiningrat, saya menggabungkan wilayah kerajaan saya. Itu dengan begitu kan sebetulnya juga pemerintah itu mau apa-apa ya keraton harusnya dilibatkan. Hancurnya lagi setelah utusan daerah itu hilang, karena sekarang dengan posisi DPD itu kan juga sangat kental dengan orang-orang partai. Pastinya ya sudah visi misi partai yang dipakai dasar untuk berbicara, untuk ya istilahnya memperjuangkan yang diwakili daerahnya itu. Tapi di balik cerita Gusti Mungil ini kan ada antusias masyarakat begitu luar biasa ketika keraton ini mengadakan berbagai acara Gusti. Otomatis banyak perhatian masyarakat. Ya sekarang ini apa yang dibikin oleh Sinuhun Pakubono ke-10 itu Paguyuban Kawula Kraton Surakarta, itu disingkat Pokoso, tahun 31 pasnya itu tanggal 29 November ditetapkan. Itu sekarang berkembang. Jadi mereka ini bertugas untuk melestarikan kebudayaan Jawa yang bersumber dari Keraton Surakarta untuk membantu pemerintahan daerahnya dalam hal pelestarian kebudayaan. Gustimu bangga dengan antusias masyarakat seperti ini? Iya, bangga dan saya terutama dengan Pokoso-Pokoso itu tidak dibayar, dia berkumpul sendiri, bekerja sendiri, bikin acara sendiri, membantu pemerintah dalam pelestarian baik itu ya secara utuh kebudayaan, karena kebudayaan itu terdiri beberapa cabang itu. Dari pihak keraton sendiri akan tetap konsisten ya Gusti dalam ini melestarikan nilai budaya. Iya, saya kan di dalamnya sendiri kan ada sanggar-sanggar itu, yang mana itu istilahnya melayani keinginan masyarakat untuk tahu tentang kebudayaan Jawa yang sebenarnya dari keraton. Begitu ya. Ya, tapi apapun dari cerita Gustimu ini kan apapun tetap ada pro kontra ya Gusti ya. Mungkin apa pesan dari Gustimu yang mewakili keraton Kasunanan ini untuk masyarakat supaya kita tetap ngayomi, menjaga budaya dan melestarikan Gusti? Ya pasti, karena keraton itu dulu adalah sebuah pemerintahan. Jadi sekarang juga tidak hanya sekedar lembaga adat saja, tapi institusi adat yang tadi secara di Indonesia lembaga Dewan Adat itu kan melandasi keberadaan keraton secara hukum, melindungi keraton secara hukum nasional. Nah itu pastinya kita juga harus siap untuk bagaimana kita tetap menjaga keraton itu dengan segala
tugas kewajibannya sebagai pusat kebudayaan. Ya, itu. Harapannya Gusti? Ya pastinya keraton sak kuat-kuate karena sekarang ini kan pemerintah ada Perpres 29 tahun 64 pun belum dijalankan, yang dimana amanatnya di sana adalah semua kebutuhan keraton, terutama penggajian abdi dalem sampai pensiun itu ditanggung oleh negara. Negara loh, bukan pemerintah loh. Pemerintahan ini menjalankan amanat undang-undang yang itu namanya Negara Republik Indonesia, kan begitu. Terus mungkin ini yang terakhir Gustimu, harapan Gustimu untuk anak-anak muda supaya mereka tetap menjaga kelestarian budaya, apalagi kita kan hidup di mana di era modernisasi digital yang begitu cepat Gustimu. Ya itu dengan adanya medsos katanya itu sudah sangat terbuka, bisa melihat apa saja, bisa mengetahui apa saja itu. Nah ini harus kalau sebagai orang kita punya jati diri sendiri harus kuat. Kalau enggak kita akan ikut sing disawangi ketok apik itu. Nah itu yang sebetulnya tidak sesuai dengan jiwa manusia Jawa itu atau manusia Timur itu sendiri, yang kalau yang seperti itu ya lebih baik ditinggal, jangan dilihat gitu. Tapi kadang-kadang yang sing nyeneng itu mesti malah ditonton gitu. Mungkin doa Gustimu atau harapan untuk ini Gusti Makmud Podcast ini untuk kedepannya seperti apa Gusti, supaya kita tetap konsisten memberikan hal-hal yang inspiratif dan inovatif. Ya pastinya Makmud podcast ya Gusti. Podcast. Aduh, bicara kok udah terlanjur ke sana ya, balik ke sini. Yaitu betul-betul bisa menjadi jembatan dan sebagai penyambung lidah dari siapa saja yang diwawancara di sini, yang itu pasti orang-orang yang bisa menularkan ilmu-ilmunya, itu yang paling utama. Jadi semoga bisa lestari dan sesuai dengan visi misi dari Makmud Podcast itu. Ini yang paling utama bagi saya. Ya, terima kasih Gustimu, suatu kehormatan buat kami atas waktu yang diberikan Gustimu dalam mewawancara di sini dan jauh-jauh dari Solo datang ke sini. Dan semoga apa menjadi harapan Gustimu bisa tercapai untuk kedepannya. Amin. Juga panjenengan sukses. Amin.